Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rifwalu, jurusan Ilmu Keperawatan, mahasiswa dari kampus TIK Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberian obat melalui intravena. Intravena atau disingkat dengan IV. Intravena merupakan tindakan pemberian obat melalui pembuluh darah. Injeksi intravena digunakan untuk pemberian obat yang dapat diabsorpsi tubuh dengan cepat. Hal ini terjadi karena obat yang masuk ke dalam pembuluh darah langsung diedarkan melalui darah dengan sudut penyuntikan 30-45 derajat. Berikut lokasi pemberian obat injeksi melalui intravena. Yang pertama pada lengan atau vena basilika dan vena cavea. Yang kedua pada tungkai atau vena savena. Yang ketiga pada leher atau vena jugularis. Yang keempat pada kepala atau vena frontalis atau vena temporalis. Contoh pemberian obat pada injeksi intravena. Yang pertama, ranitidin untuk mengurangi keasaman lambung pada persalinan berisiko tinggi. Yang kedua, petidin hidroklorida untuk nyeri sedang sampai berat. Yang ketiga, eritromisin untuk pasien yang sensitif terhadap penisilin yang membutuhkan antibiotik guna mengobati penyakit jantung dan katup jantung. Keempat, protamin sulfat untuk melawan kerja heparin. Yang kelima, fitomenadium atau vitamin K yang mencegah dan mengobati hemoragi. Prosedur tindakan pemberian obat melalui injeksi intravena. Yang pertama, alat dan bahan yang terdiri dari handscoon, spuit, bak instrumen, bengkok, kapas alkohol, obat injeksi, plester, perlak, dan tourniquet. Yang kedua, prosedur kerja. Yang pertama, wajib cuci tangan terlebih dahulu. Siapkan obat dengan prinsip 6 benar. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Menentukan lokasi injeksi. Meletakkan perlak kecil di bawah lengan. Pilih area penusukan yang bebas dari tangan kekakuan. Bersihkan area penusukan dengan menggunakan kapas alkohol. Lakukan aspirasi bila ada darah keluar dan masukkan obat perlahan-lahan hingga habis. Tarik spuit dan tahan dengan kapas alkohol. Selesai tindakan, jangan lupa membersihkan alat-alat, mencuci tangan, dan mengobservasi reaksi obat. Berikutnya macam-macam pemberian obat melalui intravena. Yang pertama, pemberian obat melalui intravena secara langsung. Di antaranya vena mediana cubiti atau lengan, vena sapenosus atau tungkai, vena jugularis atau leher, vena frontalis dan temporalis atau kepala, yang bertujuan agar reaksi cepat dan langsung masuk pada pembuluh darah. Kedua, pemberian obat melalui intravena secara tidak langsung merupakan cara pemberian dengan menambahkan atau masukkan obat ke dalam media, yaitu wadah dan selang, yang bertujuan untuk minimalkan efek samping dan mempertahankan kadar terapeutik dalam darah. Ada juga jenis-jenis intravena. Yang pertama, bolus. Beberapa obat dapat diberikan sebagai dosis bolus yang disebut dorongan IV jarum suntik yang berisi obat dihubungkan ke port akses di pipa utama dan obat diberikan melalui port tersebut. Kedua, infusi. Infus obat dapat digunakan ketika diinginkan untuk memiliki konsentrasi obat dalam darah yang konstan dari waktu ke waktu, seperti dengan beberapa antibiotik termasuk beta-lactam, infus kontinum, di mana infus berikutnya dimulai segera setelah selesai sebelumnya. Juga dapat digunakan untuk membatasi variasi konsentrasi obat dalam darah. Ketiga, sekunder. Setiap obat tambahan yang akan diberikan secara intravena bersamaan dengan infus dapat dihubungkan ke pipa utama ini, yang disebut dengan IV sekunder atau pushback IV. Ini mencegah kebutuhan untuk menggunakan beberapa jarum aksir IV pada orang yang sama. Berikutnya mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan pemberian obat melalui injeksi intravena. Kelebihannya adalah obat yang diberikan melalui jalur intravena sangat cepat bereaksi karena obat tersebut langsung masuk ke dalam sirkulasi darah pasien.
Kekurangannya inflamasi atau bengkak, nyeri, demam, dan infeksi di lokasi pemasangan infus daerah lengan bawah pada pasien gagal ginjal, karena lokasi ini akan digunakan untuk pemasangan fistula arteri vena pada tindakan hemodialisis atau cuci darah. Obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap pembuluh vena kecil yang aliran darahnya lambat, misalnya pembuluh darah vena di tungkai dan di kaki. Itulah materi tentang pemberian obat melalui intravena. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.